Jadi bagaimana memaknai apa yang ada dalam tulisan maupun ada yang dalam lisan misalnya. Karena sekarang perpustakaan juga ada perpustakaan digital. Sekarang ada dikenal ada e-book, ada e-jurnal. Pengen beli rumah di Gria Satria? Kamu bisa miliki rumah dengan proses paling mudah. DP 0%, harga terjangkau, dan angsuran ringan banget. Podcast PGRI Menyapa, persembahan PGRI Kabupaten Banyumas. Sahabat PGRI, di tengah-tengah kita sekarang ini hadir seorang tokoh dari Arpusda. Ya, kita kenalan dulu dengan Bapak Fuad Zain Arifin. Betul nggih, Pak Fuad? Iya, betul. Ini kita panggilnya apa ya, Pak? Pak Fuad aja. Pak Fuad, iya. Pak Fuad denger-denger ini tadi habis dari Jakarta ya? Iya, betul. Tadi malam baru pulang. Oh, kalau boleh tahu itu kegiatannya apa ya, Pak? Ya, jadi ya ini dia ya. Jadi saya itu memang pustakawan ya, profesi saya pustakawan di Dinas Arpusda Banyumas. Tapi saya juga seorang aktivis juga di Pramuka. Jadi saya perpustakaannya saya warnai pramukanya, makanya ada Saka Pustaka tuh, ada pramukanya perpustakaan. Di kuarcapnya di pramukanya saya warnai perpustakaan, makanya ada perpustakaan Kalpafriksa Pustaka Kuarcap Banyumas. Oh, gitu. berarti ada perpustakaan Ada di perpustakaannya. Kuarcap Banyumas. Dan mudah-mudahan baru satu-satunya di tingkat nasional ya. Oh, luar biasa ya, Pak. Itu keren Iya, banget nih ya. betul. Berarti itu bisa dikunjungi siapa saja ya, Pak? Boleh. Jadi tujuan yang utama sih memang untuk pembina, pelatih, peserta didik ya, masyarakat umum juga boleh. Oh, iya. Bahkan kita ada sebuah kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan sekarang sudah bertransformasi tuh, Iya. yang tadinya hanya ada buku saja, sudah tersimpan, orang bisa ngambil, pinjam dan mengembalikan, sekarang tidak. Tapi cara untuk meningkatkan minat baca dengan cara kita mengajak mereka untuk belajar, berbagi ilmu dan mempraktekkan ilmunya. Jadi di perpustakaan. Iya, luar biasa ya, Pak, transformasinya. Transformasinya begitu. Jadi kalau sekarang nyuruh orang baca itu kan susah. Iya, Nah, ini salah satu inovasi, mengajak dulu kita sesuai dengan minatnya, kesenangannya untuk berkreasi di perpustakaan. Nah, baru nanti akan butuhkan buku apa yang dia butuhkan sesuai dengan minatnya. Oh iya. Di koran saya itu juga kemarin itu ada program setiap guru itu mengumpulkan satu buku itu, Pak. Nah, itu Di kalau koran ya? Iya, cuman kita memang terkendalanya belum banyak yang berpartisipasi. Terus buku-buku tentang pramuka itu loh, Pak. Kita kadang-kadang susah loh nyari. Ya. Kalau itu di Arpusda ada gitu. Ya, kalau di Arpusda sih memang umum ya. Iya. Jadi perpustakaan itu ada berbagai jenis ya. Ada perpustakaan perguruan tinggi, ya buku-bukunya tentang menunjang tridharma perguruan tinggi. Di perpustakaan sekolah, bukunya menunjang proses belajar mengajar. Nah, ada perpustakaan umum dari mulai tingkat provinsi, ada perpustakaan umum provinsi di kabupaten kita punya. Kemudian di kecamatan juga ada, tetapi masih bisa dihitung 1-2 ya. Kemudian di desa. Nah, desa juga masih terbatas gitu. Itu perpustakaan umum ya. Jadi yang kita punya di Pramuka itu jenisnya kategorinya adalah perpustakaan khusus. Oh, khusus ya. Ya, khusus itu kebanyakan mestinya buku kepramukaannya. Iya. Meskipun sekarang masih terbatas memang kepramukaannya. Kemudian porsi yang lainnya umum. Ya, boleh dikata mungkin semestinya idealnya 60% lah atau 65% buku kepramukaan mestinya. Yang lain sisanya gitu ya. Nah, itu komposisi seperti itu. Itu bisa untuk pembina, pelatih maupun peserta didik, tapi bisa juga untuk umum. Oh iya.
Karena siapa tuh orang yang belum masuk pramuka juga Iya, supaya bisa benar. tertarik, ayo berkaitan dulu dengan Iya, pramuka, benar. mengenal dulu gitu. Oh ya, dari tadi nerocos aja nih saya ya. Sampai lupa belum tanya kabar Oh gimana. gitu, alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Yang Iya. penting sehat gitu semuanya, buat rekan-rekan juga. Oh ya, topik kita kali ini adalah tentang literasi digital. Mungkin kita sering banget dengar literasi gitu. Kalau orang awam kadang-kadang, utamanya saya sebagai guru tuh kadang literasi itu ya baca buku gitu. Padahal ternyata kan tidak terbatas itu Tidak ya Pak. Ada terbatas. literasi ekonomi, literasi digital dan Iya. lain sebagainya. Kalau menurut Pak Fuad literasi digital itu apa sih? Iya, sebelum ke literasi digital ya, kita mestinya memahami dulu ya literasi. Ya, memang dulu tuh tidak banyak orang bercerita tentang literasi. Iya. Nah, setelah pandemi ini orang semua sekarang seolah-olah ya sudah merasakan pentingnya literasi. Maka dikenal pada saat kita terbatas di rumah, Iya. satu-satunya harus melakukan Zoom yang paling iya, terkenal adalah online webinar ya. Webinar atau Zoom, seminar dengan menggunakan Zoom. Seminar ada ada webinar macam-macam ya. Itu. Nah, dari situlah mulai terkenal tuh karena sering kali menggunakan digital atau di era disrupsi ini kan memindahkan kegiatan di dunia nyata ke dunia, bukan dunia gaib ya, dunia Iya, maya dunia ya, maya, ya. betul. Dunia maya gitu. Semua ditarik ke situ. Iya. Sehingga kata-kata literasi ini sangat sekarang familiar. Nah, orang masih banyak mungkin yang belum paham juga, banyak pengertiannya memang, tapi ya saya akan contohkan yang mudah saja ya. Literasi itu sebenarnya kan sesuatu yang berhubungan dengan baca, tulis lah gampangannya Iya, seperti itu. Tapi sebenarnya lebih makro lagi ya, lebih dalam lagi lebih sebenarnya tentang literasi ini. Ada juga beberapa definisi-definisi ini bagaimana cara kita memaknai sesuatu baik itu dari tulisan maupun dari lisan perkataan, bagaimana kita mencerna yang ada dalam tulisan maupun dalam pembicaraan untuk kita terima sebelum kita gunakan atau di-share ke yang lain, ya perlu kita banyak proses yang harus kita lalui seperti itu. Berarti Pada saat kita mau menggunakannya ya kan tidak semua informasi itu harus bisa digunakan, tapi mana yang betul-betul dibutuhkan. Nah itu literasi. Jadi bagaimana memaknai apa yang ada dalam tulisan maupun ada yang dalam lisan untuk kita kita gunakan, baik itu dengan cara di-share maupun disampaikan dalam bentuk komunikasi verbal. Itu literasi. Nah dari situ ada turunannya sesuai dengan bidang dan profesinya masing-masing. Nah di perbankan kita kenal ada literasi keuangan, ya, fintech ya, financial teknologi itu di Bank Indonesia seringkali mengadakan kegiatan itu ya. Kemudian di literasi ekonomi juga ada. Sekarang kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pemasaran online misalnya kan seperti itu. Banyak sekali gitu. Jadi sekarang sangat familiar istilah literasi itu sesuai dengan bidang dan profesinya masing-masing. Seperti itu. Ya, kita merasa bergembira ya. Karena di perpustakaan dunianya memang dunia literasi seperti itu. Betul sekali. Berarti literasi digital tuh kecakapan kita ya. Kecakapan kita dalam hal menggunakan atau memanfaatkan suatu teknologi digital. Digital itu kan sesuatu yang berhubungan dengan jari. Jari. Nah, maka ada pepatah mengatakan kalau dulu mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jarimu adalah harimaumu. Kadang-kadang jari ini lebih cepat daripada otaknya gitu. Jangan-jangan tadi yang sudah saya kirim salah dong. Oh iya, berarti ini kebijakan kita ketika kita nerima informasi kan banyak ya. Saya sendiri kalau di grup WA itu ya, itu kan banyak tuh share-sharean gitu. Jadi kita tuh kalau sebelum kita share ke grup lain atau orang lain, kita baiknya tuh kan baca dulu ya Pak. Baca dulu, kita saring dulu. Iya, jadi betul. Saring dulu sebelum sharing gitu ya, seperti Iya, itu. Betul. Berarti saring sebelum sharing. Iya, betul sekali. gitu. Soalnya akan sangat berdampak sekali ketika masyarakat, kemudian guru-guru kita, sahabat PGRI ya tentunya, ketika kita tidak memiliki kecakapan dalam literasi digital. Kita dapat berita sedikit, nggak dibaca penuh, baru separuh kita share. Itu kan bahaya sekali nih Pak. Bahaya sekali. Nah, kita bayangkan ya di era informasi ini ya, hampir semua orang kan memiliki smartphone ya.
kemudian kecepatan informasi begitu deras dan cepatnya. Kalau dulu kan ada kekuatan itu ada yudikatif, eksekutif, ya, kemudian legislatif. Ya, betul. Sekarang ada satu lagi kekuatan yang besar, apa? Apa itu, Pak? Media sosial. Oh ya, luar Ya, biasa. media sosial luar biasa. Itu bisa melebihi dari semuanya. Lihat aja kasus-kasus yang muncul di Oh ya, harus viral dulu baru ada yang Pak, seperti itu ya istilahnya. Jadi ya. intinya untuk mendapat perhatian, Betul kan? viralin dulu gitu Betapa kan. kuatnya kan Iya, media luar sosial. biasa itu. Cacing bisa jadi naga. Iya, Yang betul. kecil itu bisa jadi besar, tapi sebaliknya yang besar bisa jadi kecil. Contoh juga yang kemarin di kasus-kasus juga gitu kan ada juga. Iya, yang lagi orang yang besar menjadi Iya. kecil. Iya, luar biasa. Nah, itu. tapi yang kecil juga bisa menjadi Besar. besar. Ojo dibanding-banding kayak misalnya itu ya, si siapa Iya. namanya? Viral kan? Wah, besar Viral itu, itu ya. isi viral itu. Jadi luar biasa dan itu harus hati-hati kita, bijak dalam bermedia sosial. Inilah ya pentingnya literasi digital supaya kita bijak. Karena setiap informasi yang di-share oleh pemilik smartphone itu kan tadi begitu terima dia tidak cerna dulu langsung di-share. Bahayanya lagi nanti yang nerima itu langsung share. Nah, iya, itu. seperti itu. Yang- Maka di sini dituntut adalah kita harus punya budaya baca. Harus punya budaya baca. Iya, ini salah satu hal yang bisa menangkap hoax ya. Iya, betul. Karena orang jere-jerene gitu kan, nggak kata-kata tapi membaca sendiri gitu. Dan informasi yang ada di media sosial itu kan banyak juga sampah-sampah kan di media Iya, sosial benar, itu kan. banyak sampah, Gitu. Bahkan ada juga seorang dosen yang tidak mau dia nyimpan di media sosial, tapi tetap dia pengennya di buku gitu. Seperti itu. Jadi bagusnya tetap kita membaca ini penting ya, membaca ini penting. Itu tadi untuk menangkal semuanya itu. Ya karena kalau di surat kabar media mainstream itu untuk menginformasikan berita di surat kabar itu kan ada yang namanya rapat dewan redaksi. Makanya ada dewan redaksi kan kalau Iya. majalah surat kabar. Jadi betul-betul apa yang diinformasikan melalui surat kabar atau majalah atau media berkala lain itu betul-betul yang mesti dipertanggungjawabkan. Karena sebelumnya aja debat, ada mana yang masuk Iya, headline gitu kan. iya, macam-macam Coba ya. sekarang bayangkan smartphone. Iya. Apa ada? Nggak ada kan? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Belum tentu ya. Nah, belum tentu. Makanya kita harus hati. Nah, literasi digital inilah sangat penting apalagi bagi seorang guru ya. Nah, di sini peran PGRI sangat luar biasa terhadap anggotanya. Iya, oke. Berarti kalau dalam literasi digital itu kan tentu ada prinsip-prinsipnya ya Pak. Itu kita kira-kira nih sebagai seorang pendidik gitu ya Pak. Itu prinsip dalam mengajarkan literasi digital terutama ke anak-anak itu bagaimana ya? Atau pembiasaan apa sih yang bisa kita lakukan ke anak-anak agar mereka itu punya kecakapan dalam mengelola informasi, terutama sekarang dari anak SD aja hampir semuanya sudah punya gadget ya Pak. Iya. COVID itu. Itu dia. Anak bayi saja sekarang supaya nggak nangis dikasihnya Gadget, iya, itu betul. YouTube Iya, gitu kan. benar, Cocomelon. Sing penting Anak anteng meneng gitu. ya. Kayak kita enggak kan? Enggak, iya. Nah, ini juga salah satu hal yang memang ya apa boleh dikata memang zamannya kita memang nggak bisa bisa menghindar membendung ya, nggak bisa menghindar. Memang digital ini dua sisi mata uang, bisa positif, bisa negatif. Nah, kita selaku orang tua maupun pendidik di sekolah ya harus memang bisa mengawasi. Kita menguasai juga, kita menguasai media ya, teknologi. Kemudian setelah kita kuasai, kita juga harus mengawasi terhadap anak-anak peserta didik seperti itu. Karena seringkali ya mereka sih mungkin pintar juga ya pasti yang ngumpet-ngumpet dan sebagainya. Iya, betul. Tapi kita ya harus lebih daripada mereka. Nah, parahnya malah orang tuanya yang Iya, yang nggak kurang bisa. apa Kurang bermedia menguasai sosial ya. ini gitu ya. Oleh karena itu mungkin kalau orang tuanya mungkin tidak terlalu menguasai media sosial juga itu tadi peran dari guru di sekolahnya, peran masyarakat juga yang memang harus turut mengawasi anak-anak menggunakan media sosial. Kalau memang dia menggunakan media sosial dalam hal-hal yang positif misalnya, karena sekarang perpustakaan juga ada perpustakaan digital. Sekarang dikenal ada e-book, ada e-jurnal. Lah kalau dia pegang HP memang untuk itu apakah salah kan? Tidak ya. Tidak kan? Nah, makanya pengawasan memang utamanya pengawasan tadi. Baik di rumah maupun di rumah orang tua ya tanggung jawabnya, di sekolah ya itu tadi guru juga. Jangan sampai anak menggunakan gadget itu untuk hal-hal yang tadi negatif. Iya. Ya game ya sekali aja gitu kan. Sayangnya kan nggak semua orang tua punya kecakapan. Kecakapan ya dalam Iya. bermedia sosial gitu. Kalau untuk kayak apa
di orang tua zaman sekarang juga sudah beberapa sih saya lihat teman-teman tuh ada memanfaatkan fitur itu apa, pengawasan. Jadi kalau gadget dipegang anak ada khusus untuk anak, jadi hanya ada beberapa yang dibuka. Itu juga salah satu cara. Meskipun dia juga sendiri mungkin bisa saja dia lebih pintar ya. Bagaimana itu dia, tapi paling tidak itu salah satu upaya untuk terhindar dari yaitu penyalahgunaan gadget untuk hal yang negatif. Oh iya Pak Fuad, ini disambi dulu. Oh gitu ya. Oh, tehnya. Saya minum dulu aja nih. Pengen beli rumah di Gria Satria? Kamu bisa miliki rumah dengan proses paling mudah. DP 0%, harga terjangkau dan angsuran ringan banget. Saya kalau bicara hobi banyak juga ya. Pertama mendengarkan musik juga saya senang gitu ya. Hobi juga ya. Bernyanyi sedikit-sedikit lah yang bisa penting. nyanyi apa? Ya sedikit-sedikit aja gitu ya. Terus membaca pasti. Iya. Pustakawan ya Pak. Kemudian traveling ya. Oh traveling. Terakhir traveling kemana nih? Ke Purwakarta. Purwakarta, Jawa Barat ya. Tapi tidak traveling melulu, tapi ada unsur edukasinya, pendidikannya. Pasti saya percaya nih. Iya. Kalau sedikit saya cerita nih, kemarin saya habis traveling nih Pak. Oh iya. Dari mana itu? Traveling di desa Panembangan. Wah, desa Panembangan Cilongo. Iya, desa wisata, di situ ada desa wisata. Buat teman-teman sahabat PGRI nih yang mungkin perlu healing ya. Ada ya? Ada di Cilongok, namanya Desa Wisata Panembangan. Di situ tuh ada river tubing, Pak. Bapak seneng nggak? Wah suka, basah-basahan kan? Iya. Wah, senang banget. Iya, river tubing, kemudian ada tempat makan. Di situ namanya tempat makan Galengan. Saya juga pernah ke sana. Galengan, pinggir sawah ya? Iya benar, pinggir sawah. Saya kalau tahu Galengan itu kan di sawah itu ya untuk jalan betul. ya. Emang di pinggir sawah Pak. View-nya juga bagus. Terus di situ yang enak menurut saya sih ya. Nanti teman-teman PGRI kalau punya kesempatan ke sana itu boleh cobain. Di sana tuh ayam gorengnya tuh enak banget Pak. Gitu. Perlu dicoba dong kalau gitu nih. Iya benar. Terus ada juga wisata untuk ini kalau suka yang apa? Pemacu adrenalin. Apa itu? Ya kayak bagi jaminan lain sebagainya tuh Pak. Nah itu buat teman-teman atau mungkin mengajak keluarganya untuk sana ya. Iya, saya kemarin sama suami sama anak gitu. Pernah itu kemarin? Iya. River tubing di sana juga ya? Iya benar, sama teman-teman juga. Jauh, rutenya jauh itu? Rutenya lumayan, sekitar berapa meter ya kemarin itu? 1 kilo lah Pak. Berarti recommended ya untuk kita datangi. Coba nantilah mudah-mudahan suatu saat saya sama teman atau sama keluarga ya, bisa menikmati river tubing. Setelah itu kan lapar ya, terus makan di Galengan tadi ya. Iya benar Pak, itu kombinasi yang luar biasa. Jadi di mana desa Panembangan. Panembangan ya. Cilongok. Ya memang di sana juga banyak. Di sana juga banyak yang terkenal ya, termasuk perpustakaan sekolahnya juga terkenal juga. Di sana bagus juga. Ya, dulu Bu Popi kalau nggak salah ya, dia juga pengurus PGRI juga kan di Cilongok ya. Itu bagus di sana. Memang sekolah pernah juara perpustakaan, juga yang lain-lainnya juga ya. Pernah juara juga. Oh ya Pak, kita kembali ke literasi digital ya. Nah, tadi kan sudah ada dampak ya. Gimana kalau orang itu tidak punya kecakapan dalam menggunakan gadget yang ia miliki. Terus ada solusi untuk guru, dia ngawasin ketika anak-anak itu memegang HP atau gadgetnya. Kemudian untuk orang tua itu dia batasi mungkin dengan timer atau dengan akses tadi ya, gitu password dan sebagainya. Nah, password dan sebagainya. Kalau dari Arpusda sendiri ada nggak sih Pak program-program yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah tentang literasi digital ini? Oh ada ya. Jadi baru-baru ini kita juga dengan Bunda Literasi ya, Ibu Erna Husen, itu kita mengadakan kegiatan literasi tapi bentuknya goes. Nah kebetulan saya juga suka goes juga gitu ya. Jadi kita berliterasi di salah satu desa, di Desa Canduk Lumbir ya di sana ya. Di sana ada perpustakaan desanya. Nah, kemudian kita goes kemarin menyapa anak-anak TK PAUD ya,
Bunda bacakan buku di sana untuk memberikan contoh Iya. ya untuk membaca. Kemudian dari situ goes lagi menuju ke balai desa. Di sana disiapkan juga ada beberapa audien, baik itu dari Dasawisma, dari ibu-ibu muda ya tentunya ya. Itu di sana kerjasama kita dengan Bunda Literasi dan Desa Canduk Lumbir itu untuk memberikan materi bijak bermedia sosial, sama kita juga menyampaikan materi tentang literasi Ipusda Banyumas. Jadi kita memiliki perpustakaan digital, digitalnya perpustakaan Banyumas namanya Ipusda Banyumas. Oh, ada ya? Ada. Bagi rekan-rekan guru silakan bisa memanfaatkan itu karena mungkin ada keterbatasan koleksi yang dimiliki di sekolah. Nah, salah satu upayanya adalah dengan menggunakan Ipusda Banyumas. Silakan tinggal buka smartphone, nanti bisa menjadi anggota perpustakaan, bisa pinjam buku sebanyak 2 buku ya. Silahkan, nanti itu akan otomatis pada saat kita meminjam dan mengembalikannya itu melalui smartphone itu. Oh, berarti kalau di Ipusda itu kita bukunya berupa e-book atau fisik, E-book, Pak? berupa e-book, iya. Tapi tetap dikembalikan gitu? Dikembalikan otomatis. Nanti kalau sudah masa pengembaliannya itu kalau nggak salah 2 minggu ya itu dia akan terhempas gitu ya. Oh gitu ya? Saya betul. belum pernah nih, mungkin sahabat PGRI. Iya. Cuma saya aja nih kayaknya nih yang kuper ya. Dan jadi kita buka smartphone, kemudian ketik Ipusda Banyumas ya, nanti muncul ada Ipusda Banyumas. Ikuti langkah-langkahnya. Nanti kita harus jadi member dulu. Member dulu ya, buat akun dulu ya. Itu ada syaratnya mungkin yang harus disiapkan nggak, Pak? Oh, sederhana saja sih, tidak ada syaratnya, langsung kayak ya gitu hanya ya. mengisi nama kemudian alamat emailnya kan seperti itu. Tapi nggak ada dokumen yang harus disiapkan kan, Pak? Tidak ada, hanya mengikuti itu aja ya. Nanti setelah kita membuat akun kemudian nanti akan dikonfirmasi ya langsung. Kalau pada saat itu juga kalau misalkan jam ini nih saya buat akun, hari ini juga langsung bisa pinjam. Iya, pinjam buku. Terus tidak dibatasi mau Sabtu Minggu atau gimana? Tidak terbatas. Kalau namanya digital kan tidak terbatas. Ada masa berlakunya, memang ada ya, kita berapa lama itu dia akan terhempas sendiri kalau nggak dikembalikan. Oh, gitu. Ya berarti nggak ada denda ya. Oh, berarti nggak ada denda. Nggak ada denda karena beda dia akan, kalau yang kita manual ya, Pak? Manual itu ada sanksi ya, bukan denda. Kita nggak ada denda ya. Tapi sanksi ya, Pak? Betul. Dan kita tidak bisa begini. Kita makanya betul-betul memilih judulnya apa. Pada saatnya udah minjem 2 tuh. 1 judul kok dirasa kurang pas. Pada hari itu juga dikembalikan nggak bisa. Oh, nggak bisa? Iya, tunggu dulu ada beberapa saat ya. Gitu. 1 hari kalau nggak salah, baru nanti bisa untuk pinjam kembali seperti itu. Maksimal 2 buku. 2 buku. 2 buku Iya. dan itu bebas ya, buku apa Bebas saja ya. iya. Terus ada sistem penyaringnya nggak kalau misalkan anak-anak nih pinjam bukunya untuk khusus untuk yang dongeng aja atau itu enggak? Buku yang ada di sana diperuntukkan untuk semua. Ya. Tinggal nanti pilih aja ya, pemustaka, siswa, pelajar maupun guru untuk memilih kira-kira buku mana yang memang dibutuhkan. Gitu iya, seperti itu. Nah, bicara tadi kerjasama, kita kerjasama dengan berbagai pihak ya, apalagi dengan sekolah ya, di mana sekolah juga akhir-akhir ini sedang ada akreditasi perpustakaan sekolah. Iya, betul, Pak. Ya. Nah, beberapa sekolah kemarin juga sudah melakukan itu, dari SMP Negeri Karanglewas, di SMP Negeri 1 Banyumas. Nah, ini yang tertarik saya di SMP Negeri 1 Banyumas ini. Iya, gimana itu, Pak? Di sana kepala sekolahnya memang semangatnya luar biasa. Baru saja beberapa hari yang lalu diakreditasi dan alhamdulillah akreditasinya juga dapat A tuh. Oh iya, syukur banget itu. Betul. Dan meskipun setelah akreditasi dia masih semangat, ya? Tidak hanya mempertahankan, menambah apa yang pada saat itu belum ada. Padahal sudah dapat A itu. Oh, gitu. Nah, makanya di sana sekolahnya betul-betul literate. Jadi satu lingkungan sekolah itu seperti ini nih. Iya. Ada dinding yang berbicara, bahkan ada QRU code gitu kan? Iya. Ada pohon, ada pohon-pohon yang memang dia tinggal sorot saja sudah memberikan informasi ini pohon apa, dari QR mana. Code ya? QR code. Ya. Ada angkringan apa, ada gembok apa gitu. Jadi setiap tamu kadang-kadang supaya menuliskan kira-kira harapannya apa, impiannya apa, kemudian ditempel di situ. Jadi luar biasa itu. Itu sangat recommended lah bagi perpustakaan sekolah, desa maupun apa, bisa untuk
melihat tuh di SMP Negeri Banyumas. SMP Ya, Negeri Banyumas. kemudian milenial juga ada di SMP Telkom. Ya. Ya, SMP Telkom juga bagus itu. Itu banyak perabotan-perabotan yang ya milenial banget gitulah. Kalau baju itu siapa ya istilahnya? Yang nah itu seperti itulah. Oh iya, berarti kita sekolah-sekolah itu bisa menjalin kerjasama dengan Arpusda. Bisa menjalin kerjasama koleksi. Misalnya ada sekolah yang terbatas bukunya, kita ada namanya Siladutul, Silang Layan Terpadu Langsung Gutul. Iya, itu gimana Pak? Nah itu tinggal pesan aja nanti kita yang akan mengirimkan buku ke tempatnya. Itu dipinjam untuk perpustakaannya. Kalau perorangannya pinjam buku langsung tadi itu kan. Kemudian kalau pinjam buku perpustakaannya itu bisa dilayani dengan layanan Siladutul. Nah itu kerjasama dulu itu nantinya. Kemudian juga pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana prasarana, makanya banyak juga kunjungan. Baik dari TK, PAUD, SD, SMP untuk datang ke sana. Nah sebentar lagi kita juga ada rencana di Dinas Perpustakaan itu, ya ada pameran rencananya nih. Oh pameran apa itu Pak? Ya pameran ini kan ada bulan bahasa nih ke depan ya. Oktober ya. Oktober itu bulan bahasa dan kemarin 14 September juga kita ada bulan kunjung perpustakaan. Betul. Dan kita ada lomba kemarin ya, mengirim foto berkunjung ke perpustakaan di mana saja berada dan sudah diumumkan hasilnya. Kemudian kita berikan penghargaan orang yang paling awal datangnya ke perpustakaan. Nah, nampaknya kita juga akan ada rencana dalam rangka bulan bahasa ini jelajah buku berburu ilmu. Jelajah buku berburu ilmu. Itu gimana Pak? Lombanya jadi setiap harinya kita ada pameran buku. Nanti ada beberapa sekolah yang kita undang untuk jelajah buku. Ada ditugaskan oleh gurunya untuk berburu ilmu, ada penugasan seperti itu kan. Nah, jadi kemasannya adalah jelajah buku, berburu ilmu, kemudian dikaitkan dengan bulan bahasanya, yaitu untuk menghasilkan karya ya, baik itu karya sastra. Makanya nanti akan ada bedah kamus bahasa Banyumas juga rencananya. Yaitu bahasa kan, kamus itu. Karena banyak bahasa-bahasa yang tidak sering digunakan atau tidak sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kupas melalui khususnya yang bahasa Banyumas. Berarti sekolah-sekolah itu bisa berkunjung ke Arpusda. Bisa ke Arpusda. Harapannya begitu. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita 1 minggu 2 minggu inilah. Nanti kita belum putuskan ya, karena nanti kalau udah surat nanti kita putuskan. Tapi sudah ada rencana itu. Biasanya itu info itu kan kadang kurang menyebar ya Pak. Nah, betul. Nah, itu. Jadi lihat saja, pantang saja tuh di IG-nya di Arpusda Banyumas ya. Ya, Arpusda Banyumas. Ada Facebook, ada IG-nya gitu ya. Silakan ada YouTube-nya nanti. juga ya Pak. Ada YouTube-nya juga di Arpusda Banyumas. Sering kali kita mengadakan kegiatan webinar juga siaran langsung melalui YouTube. Baik itu akreditasi juga. Jadi kalau sekolah-sekolah yang belum akreditasi seperti apa sih gambarannya? Kalau akreditasi itu bisa melihat, kunjungi di YouTube-nya akreditasi perpustakaan. Oh ya, Sekolah, luar biasa seperti sekali ya Pak peran Bapak sebagai pustakawan di Arpusda Banyumas. Nah, tidak terasa kita sudah 20 menit mengobrol ya Pak ya. Nggak terasa tentang nih. literasi digital, gimana pengetahuan kita, kebijaksanaan kita dalam menggunakan gadget. Nah, mungkin ada closing statement untuk para sahabat PGRI Pak, silakan. Iya, ini sahabat-sahabat PGRI ya, profesi guru. Ini adalah sebuah organisasi yang cukup besar ya, di mana-mana ada dan memang kekuatannya luar biasa ya PGRI ini. Jadi sangat strategis sekali ya dalam mengajak siswa ya, pelajar untuk menanamkan sedini mungkin bijak menggunakan media sosial. Boleh dikatakan bagaimana memberikan literasi tentang digital ini supaya tadi yang kita sampaikan tidak terjadi ya. Dua sisi mata uang itu ya untuk hal-hal yang positif saja. Pengawasan tadi dengan cara-cara yang lain ini sangat strategis sekali seorang guru di tempatnya masing-masing untuk selalu mengawasi anak bermedia sosial karena memang sesuatu yang sudah tidak bisa kita halang-halangi lagi ya, dan ini memang kemajuan teknologi. Kalau mau maju ya memang melalui itu tadi. Ya, digital, betul. Semacam kita juga sekarang kegiatan-kegiatan banyak diupload melalui media sosial. Ya, karena mungkin orang berkunjung bisa terbatas. Tapi perpustakaannya kita garap. Ya jangan sampai sudah ada media sosial nanti perpustakaannya tidak dikunjungi juga tuh. Nah. Tapi saya yakin yang namanya buku itu
punya nilai plusnya dibanding buku elektronik. Iya benar. Kalau baca ini sedang ada panggilan mati langsung. Iya. Tapi kalau buku yang Cepet capek ya Pak. cepet capek Kalau juga saya cepet capek. radiasi, kena radiasi. Jadi yang sehat ya baca buku yang Iya benar. Yang itu. fisiknya itu Betul ya Pak. betul. Saya yakin semuanya berjalan. Digital berjalan, tapi yang non digital perpustakaan juga berjalan. Ini saling bersubstitusi ya, Iya. saling berkolaborasi seperti itu. Ya, Oke. harapan saya begitu ya bagi Ya, rekan-rekan PGRI, sobat PGRI di mana saja berada. Terima kasih Pak Fuad untuk kehadirannya di Sama-sama, podcast PGRI sama-sama, Menyapa. sama-sama. Sehat-sehat. Matur nuwun, Mbak Fiftina Pak. Reptina ya. Iya. Iya. Nah, sahabat PGRI, demikian podcast PGRI Menyapa. Kita jumpa lagi pada program berikutnya. Terima kasih.